Kota sibuk setiap hari, tapi di balik gedung dan kemacetan, ada banyak pekerjaan yang menumpang kehidupan kota tanpa jaminan. Tanpa sorotan, mereka adalah pekerja informal. Jadi tugas kali ini kami ingin mewawancarai pekerjaan sektor informal yang ada di Kota Palembang. Yang dimana kami ingin mewawancarai Gojek online dan usaha UMKM yang ada di Kota Palembang. Kenapa alasan kami ingin mewawancarai mereka? Karena kami ingin mengetahui bagaimana cara mereka bertahan dengan pekerjaan mereka di seluk-beluk perkembangan yang ada di Kota Palembang sekarang. Dan kami juga ingin mengetahui sejauh mana perhatian pemerintah terhadap pekerjaan yang sedang mereka jalani. Di awal sih bagus untuk pekerjaan kami sehari-hari, memang menguntungkan. Tapi dalam akhir-akhir ini agak sulit. Masalahnya kan kebijakan Gojek itu kan sekarang setiap tahun berubah-ubah terus, tidak sama seperti dulu. Apalagi sistem sekarang kan sistemnya banyak peraturan lah yang harus ditaati oleh driver kan. Kak, gimana Kak rasanya kerja tiap hari di kota panas hujan itu Kak? Apa dia tuh menanggung resiko yang besar? Kalau resiko pasti kan. Satu kalau macet, kedua kalau hujan, pasti di kota tuh melalui jalan banjir, macet, itu sudah resiko ojek online lah. Dan gimana pendapatan Bapak setiap hari itu besar atau emang mencukupi? Kalau dulu sih mencukupi. Kalau untuk sekarang dikatakan cukup, ya kurang. Dikatakan yang kurang, memang kurang. Iya. Masalahnya sekarang kan persaingan semakin ketat, driver juga semakin banyak. Itu jadi susah lah sekarang. Kalau ada pekerjaan lain, lebih baik cari kerjaan lain lah. Gojek ini kalau bisa hanya sampingan, jangan jadi pokok utama. Ya, baiklah Pak. Berjualan atau bekerja di sini, pernahkah merasa dihalangi atau dibatasi oleh peraturan pemerintah? Pernah Pak, oleh PP. Terus ya kami tidak bisa jualan. Oke, nah yang kedua itu bagaimana rasanya menjalankan usaha di tengah kota terus berubah aturannya tuh kan Pol PP itu galak ngatur-ngatur. Nah, bagaimana perhatian ini perubahan ini? Jadi kami tidak pakai nyari duit. Tidak bisa nak makan, nak nganu ke anak. Masih anak makan. Oleh ada Pol PP nih kan. Nah, yang ketiga itu, misalkan kalau Pol PP itu datang itu tuh untuk menertibkan atau melarang jualan. Untuk menertib ke baik dia tuh biasanya kan ada surat tugasnya itu. Jadi suruh tertib. Besok-besok biasanya tidak itu baik. Nah, menurutnya tuh aturan dari pemerintah kota itu sudah cukup membantu pedagang seperti ibu atau ini apa kayak ada perlu diperbaiki? Bisa membantu juga sih Mbak. Ada lemahnya juga jalan di sini. Kalau segi memperbaiki, ada yang perlu diperbaiki dari ini? Aku cak copet cak itu. Apa ini pengennya tempat lapangan pekerjaannya ada yang lebih lagi? Enggak, lemahnya di sini. Ini tempatnya kan terbuka, jalan banyakin apa cak sana sini jalannya. Lemahnya di sini jalannya tuh. Kalau di situ enggak ada ini Mbak. Enggak jingok. Di sini lemah. Strategis tempatnya Mbak. Langsung ini? Iya, bisa kalau nak ke BJ, nak pempek tumpah. Menjadi driver Gojek bukanlah pilihan pertama mereka, tapi lebih ke arah jalan keluar saat tidak ada pilihan kerja yang formal lainnya. Mereka masuk ke sektor ini karena fleksibilitas dan peluang yang ada. Dilihat bahwa pekerjaan informal punya peran penting dalam kehidupan perkotaan.
tapi keberadaannya masih kurang mendapatkan tempat yang layak dalam kebijakan maupun pengaturan kota. Kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan. Penghasilan mereka yang tidak stabil, persaingan tinggi, dan kebijakan kota seringkali tidak berpihak pada mereka karena zona larangan, razia, hingga pembatasan area operasional mereka yang menjadi tantangan harian. Bahkan meskipun mereka mendukung mobilitas warga kota, keberadaan mereka kadang dianggap mengganggu ketertiban atau lalu lintas. Pemerintah kota belum cukup banyak memberikan perlindungan atau ruang aman bagi mereka. Yang dapat kita ambil dari semua cerita ini adalah pekerjaan informal di kota sangat bergantung pada ruang publik dan kebijakan tata kelola kota. Perilaku kerja informal ini hidup dan mencari nafkah dari ruang-ruang yang seringkali tidak mereka miliki secara legal, trotoar, seperti pinggir jalan atau halaman kecil di dekat pasar. Ketika kota tumbuh dan pemerintah ingin menciptakan ketertiban, justru mereka yang paling terdampak. Razia, penggusuran, dan larangan sering menjadi bentuk penertiban yang tidak disertai solusi nyata, seolah mereka disuruh pindah tanpa tahu harus kemana. Mereka adalah bagian dari sistem kota yang berjalan. Ojek online membantu mobilitas kota yang saat transportasi publik belum memadai. Warung makan dan pedagang kaki lima memberi akses makanan murah bagi pekerja lain yang juga sedang berjuang. UMKM menciptakan lapangan kerja sendiri di saat pasar formal tertutup. Artinya, mereka menyumbang pada stabilitas sosial dan ekonomi perkotaan, meskipun tanpa jaminan dan pengakuan resmi. Mereka mungkin tak punya gedung, seragam, atau kantor, tapi mereka adalah fondasi kota ini. Pekerja informal bukan hanya pengisi ruang kota, mereka adalah jantungnya.